dalam buku ini ya itu sudah lengkap dengan doa-doa para nabi. Para nabi itu doanya apa saja. Kemudian ada waktu-waktu mustajab ya, ketika sahur, ketika sholat malam, ketika berbuka puasa, malam Lailatul Qadar, ketika azan berkumandang, antara azan dan iqomah, ketika sujud dalam sholat, ketika sebelum salam pada sholat wajib, di hari Jumat. Ada ulama yang mengatakan ba'da asar, ada ulama yang mengatakan dari pagi, dari masuknya hari Jumat sampai terakhir menjelang Sabtu ya. Kemudian ketika turun hujan deras hari Rabu antara zuhur dan asar, hari Rabu antara zuhur dan asar itu juga waktu yang mustajab. Kemudian ketika hari Arafah, ketika perang berkecamuk, ketika meminum air Zam-Zam ya, ketika minum air Zam-Zam. Kemudian wa min adabi ayataharral awqat al-fadilah, maka diantara adab berdoa harus memperhatikan waktu-waktu yang utama. Dan diantara yang menjadikan pengkabulan doa karena hati yang hanif pada kalimat ini Bapak Ibu ya, pada kalimat wa rafa'al ayati ila jihatis sama, menengadahkan tangan sudah kita sampaikan nggih, yang atas ke langit, yang ini ke arah kiblat atau melihatkan ketiaknya. Jadi ada 3 cara menengadahkan tangan ketika berdoa. 1, 2, 3, menghadap ke wajah, menghadap ke atas, kemudian seperti ini. Wal i'tirafu bidzanbi, mengakui dosanya dulu sebelum minta-minta yang lain. Wal ikhlas, ikhlas. Wa iftitahu bil hamdi wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mengawali dengan hamdalah dan sholawat, dan begitu juga mengakhirinya juga dengan sholawat. Jadi Nabi Adam itu kan berdoa Rabbana dzolamna anfusana ketika diusir dari surga, tidak minta masuk surga. Nabi Yunus doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, tidak minta dikeluarkan dari ikan. Artinya ketika menghadapi masalah, jangan minta masalahnya diselesaikan dulu, bersihkan hatinya dulu yang hanif tadi. Rabbana dzolamna, ya Allah nggih kula niku dzalim, kula salah, kula lali. Selama ini saya nggak pernah absen ya Allah. Selama ini saya sering absen di masjid, nggak pernah finjer di masjid ya Allah. Kula nggih mboten nate ndonga, kula nggih mboten nate zikir, kula nggih mboten nate maca Quran ya Allah. Sak menika kok panjenengan maringi kula napa ujian ingkang kados mekaten ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Banyak istighfarnya, banyak taubatnya. Pun ya Allah, monggo saya terima ujian ini. Ya, tanpa meminta urusan itu dimudahkan oleh Allah, secara tidak langsung Allah memudahkan. Kenapa? Karena hatinya sudah dibersihkan. Ini airnya jernih, airnya jernih langsung tak minum. Kalau ini kotor, tak minum langsung tidak. Tidak, saya buang kotorannya dulu. Sama, kalau mau berdoa kepada Allah, kotoran hatinya dibuang dulu supaya hadir keikhlasan, supaya hadir keyakinan. Ini cara merawat hati dengan cara yang arif. Tidak dengan cara yang rusak. Men atine tenang minum narkoba, men atine tenang berdiskotik, maksiat. Aduh, ngopo kok maksiat men atine tenang? Ya kan salah. Baru kemudian berdoa. Ya, berdoa di sini sudah saya tulis cara mengucapkan doa. Alhamdulillahnya memuji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Kemudian bersolawat atas Nabi, kemudian mengakui dosa-dosa, saya tulis sayyidul istighfar, kemudian Rabbana dzolamna la ilaha illa anta, kemudian langsung minta, belum, mintanya akhirat dulu. Ada minta bersyukur di usia 40 tahun, surat Al-A'raf ayat 15, kemudian minta kebaikan untuk orang tua, Rabbi fili waliwa, kemudian minta agar agamanya baik, minta afiyah, minta macam-macam. Intinya yang akhirat-akhirat dulu, termasuk hati yang selamat, dilindungi dari akhlak tercela, baru kemudian minta pakai bahasa Indonesia. Di sini saya tulis bahasa Indonesia, meminta agar dapat ibadah haji dan umroh. Karena nggak ada teks Arabnya, kalau nggak bisa bahasa Arab kan bingung nih. Ya Allah, semoga saya bisa berangkat haji dan umroh. Nggak usah mikir antri, karena Ka'bah itu miliknya Allah. Nggak usah mikir antri, itu hitungan manusia. Yang berangkat 2023 ini itu adalah orang-orang yang ada sebagian orang yang nabungnya
1000, 2000, bahkan dia belum punya kursi, tapi kalau Allah memanggil berangkat juga. Saya kemarin ikut menghantar safarnya. Saya itu sebenarnya berangkat tahun 2033. Saya kaget kok disuruh berangkat sekarang. 3 hari yang lalu saya diberitahu, Ustaz, mau saya diajari manasik. Saya ajari, Pak. Nah, mungkin dungane goreng hafal, enggak perlu menghafal doa. Sampai di sana doa apa saja semampunya. Enggak dosa, tidak. Nanti ngikuti pembimbingnya, doa apa diamini, kalau enggak bisa ngikuti. Kalau enggak ngepek enggak apa-apa. Yang enggak boleh ngepek kan ujian. Kalau haji boleh sambil keliling gini boleh. Minta sama Allah, haji dan umroh. Doa untuk permintaan pribadi, kita pasti punya permintaan pribadi, minta itu sama Allah. Dunia-dunianya minta. Rasulullah saja mengajari, mintalah ketika kepada Allah sandal, ketika sandalmu putus, mintalah sama Allah, tidak usah malu. Perkara sandal aja suruh minta sama Allah, masa anak soleh nggak kita minta kan? Kemudian doa untuk permintaan kebaikan keluarga, mintakan sama Allah. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, suami istri mendoakan anak, gitu. Mendoakan kebaikan untuk orang lain, ini penting Bapak Ibu. Saya cantumkan, saya mesti mendoakan orang lain. Kalau doa itu nggak dikabulkan untuk orang itu, akan dikabulkan untuk kita. Doakan kebaikan. Kemudian doa memohon kehidupan dan kematian yang baik. Tidak usah takut, ya Allah hidupkanlah aku ya Allah kalau memang aku masih berkesempatan untuk berbuat baik. Matikan aku ya Allah kalau memang kematian itu istirahat untuk aku ya Allah. Ya, pasti diberikan banyak kebaikan. Kita kan tidak disuruh minta umur yang panjang. Yang diminta apa sih? Umur yang berkah. Kalau hidup ya baik, kalau meninggal ya berarti istirahat. Ya, kemudian bersolawat baru penutup. Di sini saya tambahi doa sebelum tidur. Doanya panjang, bukan bismika Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa bismika amut, tapi doanya panjang. Tapi ya ini saya nunggu ISBN-nya belum keluar. Jadi ini hanya fotokopian tapi tak jadikan buku. Sedang berada proses cetak dan nunggu ISBN. Bapak Ibu saya kasih fotokopiannya. Tapi hanya 7 doa saja.